Kami mohon perhatian, acara Studium Generale akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia dan selamat malam New York. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 24 November 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Bapak Henrikus Kusbiantoro MFA, Creative Director of BAK New York, dengan topik Duta Komunikasi Visual dari Dago sampai Davos. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Dr. G. Prasetyo Aditama, SSN, MSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Ibu Rektor, lalu ada Bu Naomi dan kawan-kawan ITB lainnya. Secara khusus Pak Henrikus Kusbiantoro, saya panggil Pak Icus aja ya, Pak Icus ya. Selamat pagi, terima kasih sudah kenal hadir di acara Studium General tanggal 24 ya November 2021 ini. Terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah masuk ke Zoom ini. Pak Icus, Studium General ini memang dibuka untuk semua mahasiswa ITB dan saat ini hadir yang sudah masuk itu 425 dan memang tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih jauh mengenai segala hal ya, sosial, budaya, seni, desain, teknologi, dan sebagainya kepada para mahasiswa yang beragam program studi sehingga mereka punya wawasan yang lebih demikian. Kira-kira itu tujuan Studium General. Nah, para mahasiswa semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita akan berbagi wawasan, ide dengan Pak Henrikus Kusbiantoro, atau saat masih mahasiswa dulu dipanggilnya Icus, ya nih, Pak Icus nih, atau Om Icus. Baik, beliau seperti sudah dipaparkan dalam publikasi kegiatan SG ini, beliau adalah ahli komunikasi visual khususnya brand identity, dan Pak Icus ini alumni ITB dari program studi desain komunikasi visual angkatan 93 ya Pak Icus ya.
Ya, betul, lalu Pak. melanjutkan di Pratt Institute New York tahun 2000. Pratt Institute itu kira-kira MIT-nya bidang desain gitu ya, Pak Jus ya. Artinya universitas lembaga pendidikan desain yang sangat terhormat di level global. Beliau juga kreatif director di sebuah firma desain, namanya unik juga nih, Park Brand, yang domisilinya di New York, dan telah memimpin tim desain yang mengerjakan brand identity dalam skala global, seperti kalau kita contoh misalnya Samsung Beijing Olympics 2008 ya, lalu FIFA, termasuk NFL, Super Bowl, dan juga brand identity untuk lembaga keamanan di Amerika Serikat, yaitu National Guard ya. Dan juga kalau saya lihat ini paling tidak data yang saya punya, beliau sudah mendapatkan 14 awards, itu tentu international awards, dan di bidang desain. Para mahasiswa serta mata kuliah senior studium general serta Bapak Ibu semuanya, saat ini tentu seperti kita rasakan sehari-hari, kita hidup atau akrab dengan media digital di mana elemen-elemen visual itu banyak digunakan. Sehari-hari kita terekspos dan bahkan menggunakan elemen-elemen visual dalam berkomunikasi. Dan pagi ini Pak Icus akan memberikan wawasan dan berbagi inspirasi terkait hal tersebut, yaitu komunikasi visual atau penggunaan elemen-elemen visual dalam penyampaian informasi. Semoga semoga diskusi dalam kuliah ini yang akan disampaikan Pak Icus kira-kira sekitar 1,5 jam ke depan dapat memberikan wawasan kepada kita semuanya, terutama mahasiswa peserta mata kuliah studium general, dan bisa menambah wawasan serta inspirasi agar kita bisa semakin bijak dan tentu efektif dalam menggunakan media-media dalam berkomunikasi. Saya kira demikian supaya tidak terlalu panjang. Dengan ini saya menyatakan acara dalam rangkaian mata kuliah studium general tanggal 24 November 2021 ini dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan disampaikan oleh Bapak Henrikus Kusbiantoro MFA, Creative Director of BAK New York, dengan topik Duta Komunikasi Visual dari Dago sampai Davos. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Naomi Haswanto, SSN, MSN. Beliau adalah Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB dan juga merupakan dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dengan kelompok keahlian Komunikasi Visual dan Multimedia. Kepada Dr. Naomi, kami silahkan. Terima kasih, Ibu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Rektor ITB Profesor Reni, yang terhormat Direktur Kemahasiswaan Dr. Prasetyo, dan para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, dan para dosen serta mahasiswa ITB yang berbahagia, serta para hadirin di mana saja berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari New York. Selamat malam, selamat datang kembali di ITB. Pak Henrikus, senang sekali bisa ketemu hari ini walaupun melalui daring. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Pak Henrikus sudah berkenan hadir bersama kami dan bersedia membagikan bidang keilmuan yang terkadang tidak semua orang mengetahuinya, yaitu mengenai bidang desain komunikasi visual, khususnya mengenai branding dan identity, dan beliau terkenal sebagai seorang ahli branding. Baiklah para hadirin, sebelum Pak Henrikus memulai paparannya, izinkan saya memperkenalkan kembali beliau kepada para hadirin semua secara singkat. Saya akan menyampaikan informasi yang tadi sedikit-sedikit sudah diberikan oleh pembicara sebelumnya ya. Pak Henrikus ini merupakan alumni ITB, di mana S1 beliau ditempuh tahun 93 sampai 97,
di Prodi DKV FSRD ITB. Kemudian beliau melanjutkan program magisternya tahun 1998 sampai tahun 2000. Kalau tidak salah ini beasiswa ya, Dinlis ya, di Pratt Institute New York. Dan karir awal Hendrikus sebagai desainer itu di Pushpin Studio New York tahun 99, dan selanjutnya antara tahun 99 sampai tahun 2002 menjadi desainer untuk Chef Maieff and Geismar di New York di bawah arahan langsung Tom Geismar untuk bekerja membuat brand identity dan typography, khususnya pada pembuatan logo-logo yang bercirikan karya-karya yang jujur, unik, dan menonjol dari brand yang lain. Tahun 2002 sampai tahun 2006, Hendrikus bekerja sebagai senior designer di Wolff Olin, New York. Ini sebuah firma yang sangat terkenal dan mengembangkan revitalisasi merek total untuk General Electric dan menerima penghargaan bergengsi Graphite Pencil D&AD dan penghargaan The New York Art Directors Club 2007 Merit Award untuk Red Global HIV/AIDS Brand Awareness. Dan tahun 2006 sampai 2010 sebagai senior designer, Hendrikus pindah ke perusahaan Lander di San Francisco, jadi pindah kota ini, di mana beliau merancang banyak karya, banyak sekali diantaranya identitas brand Samsung Beijing Olympics 2008, dan visual identity, dan permanent system untuk NFL Super Bowl. NFL itu National Football League atau kompetisi Liga Sepak Bola Amerika ya, yang sampai sekarang visual identity-nya dan permanent sistemnya itu masih digunakan. Itu sangat membanggakan menurut saya. Tahun 2010 sampai tahun 2012 dari San Francisco, Pak Hendrikus balik lagi ke New York, kembali lagi ke New York untuk bekerja sebagai direktur desain di Siegel Plus Gal, New York, di mana timnya menyelesaikan rebranding dan reposisi besar-besaran untuk Aetna Insurance dan Make It Matter pada Hewlett Packard. Dan dari tahun 2012 hingga 2020, Hendrikus bekerja sebagai Associate Creative Director Future Brand New York dan berhasil dalam pengembangan proyek untuk berbagai klien dari Reprise Digital, Weber Sandvik, Amazon, US Army National Guard, Disney, GAP Insurance, Forever 21, Dunkin, Esselunga, hingga yang terbaru Amtrak Company. Pekerjaan beliau kala itu untuk Ryder Rose, Edian, Whitney Bowes, dan Sentra Insurance dianugerahi kategori Gold oleh Transform Award dan penghargaan Distinction oleh Rebrand 100. Dan sejak tahun 2020 hingga saat ini, Pak Hendrikus bekerja sebagai Direktur Kreatif di Buck Brand New York, yang tugasnya itu memimpin dan mengelola tim desain, bekerja sama dengan tim brand dan sub-brand, mulai dari konsep desain awal hingga strategi pengembangan dan implementasi brandnya hingga seluruh brand experience atau tanggapan konsumen itu semua dipelajari dalam bentuk proyek digital dan identity. Selain itu, Hendrikus juga telah menerima penghargaan dan pengakuan lainnya dari lembaga desain seperti Graphies, AGDI, dan AIGA 365, dan karyanya telah banyak ditampilkan di berbagai blog dan publikasi desain seperti Logo Book, Lawrence King Publishing, dan Fast Company. Jadi beliau sangat percaya bahwa seorang desainer yang baik itu tidak pernah berhenti belajar, berkarya, dan berkembang. Dan Hendrikus mengambil kesempatan ini untuk menjadi mentor dan pembimbing tesis di berbagai kampus juga, di San Francisco Academy of Art, diundang juga memberi kuliah di FIT, Parsons School of Design, Pratt Institute, dan tentunya di Prodi DKV ITB. Untuk publikasi beliau, saya tidak usah menyebutkan karena sangat banyak.
Jadi ada satu hobi beliau yaitu mengajak istri dan anaknya Theo untuk pergi hiking, berkemah di Taman Nasional Negara Amerika dan seluruh dunia setiap tahun sebagai tradisi keluarganya yang beliau anggap sangat berharga dan berkesan, ya, ada pengalaman menarik. Jadi para hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan Bapak Henrikus atau Mas Icus untuk memulai paparannya. Silahkan. Ya. Selamat pagi semuanya. Wah, ini satu kesempatan yang luar biasa ya. Saya bisa kumpul gitu di walaupun saya kangen nih Bandung ya, makanannya luar biasa nih. Ya kita bicara santai aja, tapi lumayan sih ini materialnya lumayan banyak. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Ibu Rektor, tentunya juga dengan Ibu Naomi, dengan Mas Pras juga untuk perkenalannya luar biasa. Ini satu kehormatan buat saya untuk bisa sharing buat semua mahasiswa. Itu gimana ya, kayak membalikan satu kenangan gitu ya bagi saya gitu, bahwa kalian semua yang sebagai student, sebagai mahasiswa itu kelak kalian akan yang sudah pasti gitu ya, kalian akan berkembang gitu, akan lebih lagi apakah membangun perusahaan sendiri ataukah berkarir. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi satu masukan yang boleh saya katakan ini sebagai suatu kolaborasi, bukan hanya dalam soal bidang desain, tapi tidak ada lagi sekarang di dalam dunia globalisasi yang begitu cepat saat ini, kalau kita melihat dari startup company, dari IBM, Uber, Apple, semua sudah tidak ada lagi sekat antara kreativitas, antara desain, antara arsitektur, engineering, UI, UX, semuanya itu blend, semuanya berkolaborasi untuk melakukan satu inovasi, melakukan sesuatu hal yang baru gitu lah. Oke, izinkan saya untuk sharing. Maaf kalau ini jadi layar tunggal, jadi bukan dua double screen, jadi saya akan sharing untuk layar tunggal share screen sekarang. Ya. Semua udah terlihat ya presentasinya. Thumbs up, lancar. Oke. 5 tahun yang lalu, ini kita bicara tahun 2016, waktu itu saat saya bekerja di Wolff Olins di New York, satu branding consultant di Wolff Olins, saya datang satu tamu spesial yaitu Bono, untuk dia ada satu campaign yang dia punya satu hal yang sebetulnya ide yang sungguh luar biasa saat itu gitu ya. Jadi bagaimana satu company, perusahaan, korporasi, kita lihat kan sebetulnya kan lebih banyak mereka itu mengejar profit gitu. Dan kelihatannya seperti nggak begitu peduli gitu dengan kondisi-kondisi di dunia saat ini gitu. Apakah ada tragedi kemanusiaan, salah satunya juga dengan tentang AIDS gitu. Dan salah satunya ide daripada Bono ini yang sungguh luar biasa, yaitu merangkul korporasi-korporasi ini untuk melakukan untuk bisa dari satu produk yang disebut red product ini, yang mungkin juga kalian semua pemirsa juga mungkin agak familiar dengan, pernah melihat dari ini gitu ya. Mereka melihat dari satu celah, dari satu produk, mereka bisa beli produk-produk dengan warna merah ini, dengan ide ini, dan dari hasil penjualan produk itu bisa untuk bisa membiayai penderita penyakit AIDS.
Dan satu hal yang luar biasa dari ini diapresiasi di World Economic Forum di Davos tahun 2016. Dan saya satu hal yang jadi satu hal kehormatan buat saya untuk bisa ikut dalam merancang desain dalam campaign ini, yang menurut saya ini satu hal bukti bahwa korporasi tidak hanya sekedar mengejar profit, tapi juga bisa juga memberikan benefit bagi kemanusiaan. Yuk kita nikmatin video dari ini. We all live for someone to die for, someone to take off the weight of the world for, someone to stand beside with nothing but bullets fly. And when the day's done, everything I've done, anything I've lost is worth whatever cost. 'Cause now the joy I've found, nothing can hurt me now. And life shouldn't have to be a war, but if I have to, I'll fight more. No one's gonna tell us what to do now. You and me are gonna start a revolution. You and me against the world, there ain't no confusion. We're gonna shout it out, we're gonna scream it loud. Tonight we're gonna start a revolution. Tonight we're gonna start a revolution. Everybody sing with us, there's no way to lose it. We're gonna turn it up, 'cause we don't give up. Tonight we're gonna start a revolution. And life shouldn't have to be a war, but if I have to, I'll fight 'em all. No one's gonna tell us what to do. Ini satu video yang menurut saya memberikan inspirasi ya. Tapi yang lebih daripada itu dari video ini gitu ya. Ini video ini diputar di World Economic Forum di Davos, dan itu satu hal yang sangat yang membanggakan gitu bagi kita sebagai desainer, bukan hanya sebagai desainer, tapi bagaimana ada satu kontribusi dari desain untuk kita bisa melakukan sebuah campaign yang luar biasa bagi kemanusiaan. Seperti yang sudah saya ceritakan gitu ya, bagaimana satu perusahaan yang lebih cenderung untuk mencari profit, lalu bagaimana sekarang mereka juga bisa memberikan benefit bagi satu kemanusiaan. Dan itu satu hal yang sepertinya tuh mungkin satu hal yang sepele, tapi itu tidak mudah gitu loh. Dan itu bisa kita lihat gitu ya dari ini salah satu, jadi logonya yang identitas yang kita kerjakan yaitu red, dari simple tanda kurung simple bracket itu menjadi satu campaign yang bisa berkepanjangan, bisa mempunyai satu hal yang bisa terus kontribusi yang begitu luar biasa dengan satu hal yang simple, ide dari tanda kurung red ini. Kalau kita lihat bagaimana dengan kalau kita membeli produk-produk red, seperti dari mulai produk mobile phone sampai mulai dari segala macam produk, hasil penjualan dari produk tersebut itu akan diberikan bagi satu kemanusiaan untuk penderita AIDS. Dan itu adalah satu hal yang ide yang brilian daripada Bono sebagai pemusik dan datang ke Wolf Orleans ke kita, itu satu ide yang luar biasa, bagaimana bisa merangkul seluruh korporasi mulai daripada Apple, Converse, dari segala macam korporasi yang perusahaan branding yang luar biasa untuk seluruh publik untuk bisa berikut serta membagikan
profitnya menjadikan berubah menjadi benefit bagi kemanusiaan. Dan itu satu hal ide yang luar biasa, dan bagaimana desain itu bisa berpengaruh untuk bisa memberikan kontribusi dalam hal itu gitu. Dan kita lihat dari ide yang tanda kurung red itu gitu, bagaimana kita bisa bermain dengan headline, bermain dengan kata empower, desire, inspire, encounter. Dari red itu bagaimana kita bisa itu jadi satu hal yang unik, campaign yang juga kita bisa membawa banyak para selebritis dalam hal itu gitu ya. Kita lihat juga bagaimana kita bisa merangkul selebritis itu jadi satu campaign yang global, campaign di seluruh dunia, bukan hanya bagi kepentingan benua Afrika, tapi juga buat untuk seluruh masyarakat global. Ini dari tampilan dari ilustrasi daripada identitas red, dan juga bagaimana kita melihat dari segi typography, dari segi elemen, dari segi color, dan bagaimana ini satu campaign bisa juga masuk ke dalam komunitas, masuk ke dalam experience dari masyarakat, jadi bisa dirasakan sebagai suatu campaign yang global. Dan kita lihat gitu ya, dari satu warna merah, red, itu menjadi satu hal yang mempersatukan semua, mempersatukan dunia untuk memberikan profitnya dengan cara membeli produk-produk red untuk dipakai untuk kepentingan dari kemanusiaan untuk penderita AIDS. Dan kita lihat juga ini unites us, jadi bicara soal mempersatukan mulai dari segala macam background, dan ini juga jadi satu hal yang tema globalisasi yang saat ini begitu hangat, bagaimana kita bicara soal ada anti-Asia, sekarang ada anti-rasial, bagaimana masyarakat itu kadang juga sulit untuk bisa menerima adanya perbedaan kulit, ada perbedaan agama, dan ini yang kita mau memberikan satu hal untuk satu hal, bagaimana campaign itu juga bisa membukakan, mencelikkan mata akan satu hal yang mempersatukan. Dan kalau kita lihat gitu ya, dari ini salah satu karya yang saya rancang untuk sosial media di KRI Nanggala untuk 402 pada saat tenggelam, justru di saat itu juga Indonesia itu justru sebetulnya juga bisa bersatu gitu. Itu juga saya mengingatkan juga tentang campaign red ini gitu. Jadi gimana di dalam saat kita mungkin lebih banyak permusuhan dalam soal politik, dalam soal hal-hal yang mungkin boleh dibilang hal-hal yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Tapi justru pada saat terjadi bencana gitu, itu satu hal yang agak menyedihkan juga ya. Justru pada saat bencana itu tiba gitu, kita justru bakal bisa bersatu gitu. Ya itu yang kita mungkin kita bisa jadi satu hal yang refleksi dari itu. Dan saya mau bicara tentang ini kebetulan di hadapan mahasiswa. Ingat saya waktu sekitar 28 tahun yang lalu waktu saya kuliah di ITB. Di sini pasti ada yang mungkin kalian itu adalah seorang pekerja. Kalian bisa jadi sebagai seorang pekerja, atau juga kalian juga berpikir bahwa oh kalian juga adalah pemikir. Tapi kalau kita boleh bicara tentang hal itu gitu ya, bahwa kalian adalah pekerja, kalian adalah pemikir, tapi kita sama-sama gitu. Kita sama-sama bahwa kita memperhatikan pekerjaan itu tidak hanya sekedar untuk mencari uang. Demikian juga dengan seorang pemikir gitu. Kita memikirkan untuk bukan hanya untuk satu
keagungan atau ketenaran, tapi justru kita mencari satu hal yang the truth. Dan boleh dibilang dalam waktu beberapa tahun kemudian, pada saat nanti kalian lulus, para mahasiswa, apapun jadinya kalian, apakah kalian mungkin akan sebagai pekerja ataupun sebagai pemikir, itu bukan satu hal yang berbeda lagi gitu. Karena keduanya itu sebagaimanapun juga kalian itu, kita semua adalah juga pekerja, kita semua juga adalah pemikir. Tapi dari pekerja dan pemikir, dari kalian semua, kita semua, apakah peran desainer? Peran desainer adalah menjadikan pemikir dan pekerja itu bisa tenar, bisa famous. Dalam perkataan, bukan saya bicara tentang soal ketenaran atau soal itu, bagaimana kita bicara soal mempromosikan ide. Seperti contohnya Bono, dia mempunyai satu ide yang brilian, satu ide yang luar biasa, dan dia merangkul desainer, dia merangkul pekerja kreatif. Itu yang terjadi saat-saat ini gitu. Bagaimana kalian sebagai pemikir, sebagai pekerja, akan pada saatnya kalian juga akan merangkul desainer untuk mempromosikan ide-ide kalian, untuk mempromosikan mungkin satu hari kelak di antara kalian akan ada yang membangun startup company, dan itu bukan satu hal yang mustahil, dan saya percaya di antara kalian akan muncul pendiri-pendiri startup company. Jadi desainer, kalau boleh dikatakan, sebetulnya adalah duta. Jadi sebetulnya adalah seorang wakil, adalah seorang perantara, adalah seorang wajah. Bagaimana seperti contohnya kalau di dalam mungkin tubuh kita gitu ya, atau seluruh sosok kita gitu. Boleh dibilang yang namanya desainer, maksudnya kita bicara soal branding atau kita bicara soal tampilan atau komunikasi visual, itu lebih bicara soal itu itunya adalah wajah atau muka. Tapi yang lebih dari itu, bagaimana kita membutuhkan seorang perantara, membutuhkan seorang duta untuk bisa translate atau transform dari ide-ide yang kita punya. Seperti contohnya ide-ide daripada Bono itu. Dan kalau kita bicara soal duta, kita sama-sama akan bicara ada beberapa duta apa saja. Yang pertama yaitu adalah duta diri. Duta diri, ya ini adalah tempat saya lahir di Kecamatan Cicendo. Ini persis jendela depan rumah saya. Dan ini adalah satu hal yang menjadi satu hal yang warna dan kesan yang selalu berkesan yang ada di dalam kehidupan saya. Dan tahun 1993 sampai 1997 saya sekolah di Jalan Ganesha ini. Mungkin bisa tahu ini lokasinya di mana. Dari situ saya pindah ke New York City untuk saya bersyukur saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk beasiswa dari Asia Help, beasiswa paruh untuk pergi ke New York, dan saya sekolah di Pratt Institute untuk mengambil master. Dan saya banyak sekali belajar bukan hanya dari dosen atau kan dari fakulti, tapi justru saya banyak sekali belajar dari ambience dari kota New York itu sendiri. Karena kota New York itu adalah satu kota yang begitu dinamis, begitu aktif, begitu sekali menghargai tentang adanya kreativitas, adanya museum, bukan hanya museum saja, tapi bagaimana kreativitas itu bisa
bisa hidup bersama-sama dalam kehidupan masyarakat. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dan saya pikir itu tidak jauh daripada Bandung. Satu hal yang memiliki persamaan gitu. Dan ini juga salah satu traveling itu ada satu yang kalau kita bicara soal duta diri, kalau kita bicara tentang bagaimana tentang personality saya banyak sekali diasah dengan yang kita bicara soal traveling. Karena dari soal travel, dari kita banyak travel, kita itu banyak membuka sekali membuka pengetahuan, banyak sekali membuka wawasan. Dari mulai saat saya berjalan keliling di Iceland, berjalan keliling di pulau, di seluruh kota di Iceland, di seluruh pulau Iceland, ya memang pulaunya itu nggak besar pulaunya. Sampai saya pergi ke menjelajah ke Beijing, ke Asia. Bagaimana kita juga belajar tentang culture di sana, kita belajar tentang bagaimana cara mereka packaging, tentang bagaimana tipografi atau warna dari apa yang keluar, dari apa yang kita bisa pelajari dari sana. Itu banyak sekali yang kita bisa pelajari dari sana. Dan termasuk juga waktu saya berkunjung ke Flores, ke ND, ini satu tipografi, satu hal yang berkesan yang saya banyak sekali belajar dari satu hal yang pada saat kita travel, pada saat kita berjalan-jalan. Dan itu tanpa disadari banyak sekali menambah wawasan kita. Kalau kita jalan-jalan ke Glodok, kita juga bisa melihat bagaimana kita belajar tentang kejujuran, kita belajar tentang branding itu bukan bicara soal membuat satu hal yang lebih baik atau lebih indah, tapi lebih daripada itu kita bicara soal kejujuran, kita bicara soal honesty, kita bicara soal personality. Dan kalau kita bilang apakah yang disebut brand personality, itu kita mengenal, kalau kita ngomong soal duta diri, mengenal diri sendiri, potensi dan kekurangan, ada awal mula dari personal branding, yaitu boleh dikatakan sebagai honesty. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Naomi, saya bersyukur selama mungkin lebih daripada 20 tahun pengalaman kerja, mulai dari di Leboye di Jakarta, sampai di Pushpin dan perusahaan-perusahaan konsultan branding lainnya, konsultan branding internasional. Salah satunya juga Landor yang merebranding Garuda Indonesia, Astra, Wolf Olins yang begitu terkenal dengan branding yang kontroversial, sampai dengan saya bekerja di startup company di Buck & Company sebagai creative director, sebagai pengarah kreatif. Tapi yang lebih daripada itu, ini salah satu juga identitas yang saya kerjakan. Kalau kita bicara soal duta diri, dari mulai Emmy Award, lalu Etna, National Guard, sampai terakhir ke Super Bowl, yang saya kerjakan, yang identitasnya, logonya masih dipakai sampai hingga hari ini. Salah satu logo yang juga favorit buat saya, dan ini bukan saya sebagai desainernya, ini adalah desain dari Matthew Carter, MIT. Ini satu logo favorit saya karena saya melihat bagaimana satu hal yang unik dari MIT, bahwa dia berani untuk memperkenalkan dirinya bukan hanya sekedar sebagai logo lambang seal, tapi melakukan satu terobosan transformasi bahwa identitas MIT adalah sebagai hal yang progresif dan hal yang menimbulkan satu hal yang curiosity, menimbulkan satu hal yang
bertanya-tanya, apakah itu? Apakah ada identitas itu? Dan itu satu hal yang menarik. Kalau kita lihat dari sejarahnya dari MIT, bagaimana mereka bercerita tentang logo mereka melihat bahwa seal lambang atau cap itu satu hal yang pantas untuk dipertahankan. Tapi di sisi lain, itu juga menjadi satu hal yang kelihatannya generik, menjadi satu hal yang kelihatannya tidak lagi unik. Sehingga MIT melakukan satu terobosan untuk melakukan satu hal yang lebih distintif, melakukan satu hal yang lebih unik dengan melakukan transformasi akan dirinya sendiri. Tapi yang menarik dari MIT sebetulnya kalau kita bicara soal duta diri, kalau kita bicara soal brand personality, kita sebetulnya bicara soal satu hal yang mirip antara MIT dengan ITB, yaitu penghargaan antara kepada diversifikasi. Saya ingat teman saya dari Papua, saya punya teman dulu dari Irian, lalu ada teman mulai dari Kudus, mulai dari Sumatera, ada teman dari keturunan Tionghoa, dari keturunan Arab, dari semua yang kita bisa pikirkan itu semua ada di ITB, dan itu bukan satu hal yang jauh daripada MIT. Kalau kita melihat bagaimana mereka punya satu alumni yang luar biasa, dan alumni itu sebetulnya adalah wajah, adalah duta diri daripada institusi itu sendiri. Dan kalau kita bicara soal wajah, kalau kita bicara soal duta diri, maka kita juga bicara soal kejujuran, kita bicara soal apa adanya. Dan ini adalah salah satu yang kalau kita lihat di website-nya di situs MIT, jadi kita bicara bukan soal desain, bukan bicara soal tentang keindahan, tapi kita bicara soal brand personality. Dan itu ada satu hal yang unik, bagaimana mereka bisa memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah brand yang mereka adalah fun, quirky, mereka bukan elit, tapi mereka juga obses dengan number dan selalu welcome, mereka selalu terbuka dengan orang-orang manusia-manusia yang bertalenta dimanapun mereka ada. Bukankah itu sama dengan ITB? Bukankah itu sama dengan kita gitu? Dan kalau kita melihat begitu, kalau gitu apa yang unik daripada ITB? Apa yang unik daripada MIT? Kalau kita lihat daripada itu, kalau kita belajar, dan ini satu hal yang unik daripada ini, bagaimana di website MIT, mereka tidak segan-segan untuk menuliskan US minority. Juga selain daripada prestasi mereka, berapa penghargaan Nobel yang sudah mereka terima, ataupun penghargaan yang lainnya, tapi mereka juga tidak segan-segan untuk mengatakan berapa jumlah mahasiswi di kampus, berapa jumlah minoritas di kampus. Itu adalah satu hal yang DNA daripada MIT, itu DNA daripada kita juga, daripada ITB. Tinggal bagaimana kita melihat apa yang unik, apa satu hal yang daripada kita yang justru membedakan dengan institusi lainnya. Kembali lagi, mengenal diri sendiri, potensi dan kekurangan adalah awal mula dari personal branding, honesty. Yang kedua adalah duta perubahan. Jadi yang pertama, duta diri, desainer juga adalah duta dari perubahan. Duta dari perubahan, saya mau cerita tentang Brooklyn, tentang cerita tempat saya di mana saya tinggal. Itu satu hal yang tempat yang rough, tempat yang berbahaya, tempat yang di zaman dulu waktu saya awal mula datang tahun 97 ya, waktu saya lulus dari ITB, lalu saya kerja di Leboye di Jakarta, jadi tahun 98 saya di Brooklyn. Brooklyn adalah satu tempat yang boleh dikatakan kurang aman gitu.
Dan bagaimana seorang desainer itu bisa melakukan perubahan, bagaimana kita tidak bicara saja soal desainer, tapi kita juga bicara soal ekonomi, kita juga bicara soal strategi, kita juga bicara soal bagaimana Mayor Bloomberg atau wali kota Bloomberg itu bisa membawa perubahan buat Brooklyn dengan mereka menggandeng desainer, mereka menggandeng pekerja-pekerja kreatif untuk memikirkan bagaimana tempat-tempat yang berbahaya itu bisa kembali lagi, bisa dinikmati. Dan kita lihat bagaimana tempat yang indah, sisi Brooklyn yang begitu cantik, bisa memandang Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge, jembatan yang terkenal. Banyak orang sebetulnya mereka ingin bisa menikmati dan bisa dari segi ini gitu. Dan bagaimana caranya gitu ya? Mungkin kita juga bisa lihat gitu bagaimana Bandung juga dirias gitu dengan grafiti, dengan lukisan di dinding. Tapi kita juga melihat ini tidak sekedar lukisan di dinding, tidak hanya sekedar bagus, tidak sekedar indah, tidak sekedar unik, tapi juga sebetulnya bisa membawa makna dan juga bisa merangkul komunitas untuk mereka juga bisa menikmati. Seperti ada para pasangan ini pada saat mereka mengatakan bersedia, yes, ini jadi satu hal yang unik gitu. Bagaimana desainer bisa mengambil satu kesempatan, mengambil satu ide, apa kira-kira grafiti apa yang paling cocok untuk bisa membawa dan menarik tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang kelam, tempat-tempat yang gelap, gang-gang yang sempit, gimana supaya bisa kembali lagi hidup. Dan ini adalah satu hal yang boleh dikatakan mungkin sepele, satu hal yang sederhana, tapi bisa menjadikan satu titik balik buat sebuah kota, bagi sebuah kota sebagai distrik Brooklyn yang saat ini menjadi distrik yang paling termahal di seluruh Amerika saat ini. Real estate, kalau kita bicara soal properti, saat ini bukan lagi bicara soal California ataupun Hollywood, tapi adalah Brooklyn, properti yang paling, boleh katakan yang paling tinggi dan paling mahal. Bagaimana itu bisa transformasi dari pekerja kreatif, transformasi dari ekonomi, transformasi dari strategi, transformasi bagaimana dari seluruh kolaborasi, seluruh disiplin untuk memikirkan apa yang bisa terbaik. Salah satunya dengan salah satu ide yang sederhana. Ini kita bicara soal dahulu, Brooklyn itu semuanya warnanya biru semua, the most dangerous. Sekarang adalah tempat boleh dikatakan 70%, 60% itu aman. Bagaimana desainer, bagaimana pekerja kreatif dirangkul, ide-ide dari para sosiologi, dari para ekonomi, dari para engineer. Mereka punya ide brilian, mereka bisa menangkap itu, mereka juga bisa memanggil desainer. Salah satu juga yang saya kerjakan, saya juga melihat juga bagaimana lukisan dinding di Indonesia pada saat itu. Salah satu teman saya mengatakan Indonesia ini kita bicara soal bagaimana kita bisa lebih lagi kontribusi dalam soal tentang korupsi. Dan saya melihat ada satu peluang bagaimana kita bisa melalui lukisan dinding, melalui karya-karya dari para seniman, tapi kita bisa lebih lagi masuk ke dalam komunitas. Dan saya berterima kasih sekali kepada teman saya, salah satu alumnus ITB, Elwin, yang juga sekarang jadi ketua periklanan, untuk mengundang saya untuk bisa ikut kontribusi bagaimana merancang identitas tentang melawan korupsi. Jadi kita bicara bukan saja bicara tentang seni melawan korupsi, tapi dari semua itu
event di Taman Ismail Marzuki bersama Butet Kertarajasa, dan kita melakukan campaign nasional kawan korupsi berubah menjadi lawan korupsi. Dengan satu hal yang mungkin boleh dikatakan kesederhanaan yang sama dengan red identity, identitas red yang pernah juga saya rancang. Satu hal DNA yang sama, bagaimana satu kesederhanaan ide untuk kita bisa lihat dari kawan, lawan, korupsi, lawan suap, lawan lupa, lawan gratifikasi, lawan KKN, lawan cuek, lawan manipulasi. Dan kita juga mengundang Joko Anwar, sutradara alumnus ITB juga, untuk bisa masuk ke dalam campaign ini. Dan ini situasi di Taman Ismail Marzuki, lalu kita mengadakan satu kampanye nasional, dan salah satunya juga bagaimana kita mengundang para desainer dan seniman untuk bahkan bisa melakukan satu hal terobosan dari mulai mata uang dibuat menjadi satu ide brilian, sehingga dikatakan para pendiri bangsa kita menangis melalui mata uang, dan itu disebarkan kepada publik sebagai satu poster, sebagai satu lukisan grafiti, dan sebagai satu pameran yang sebetulnya luar biasa dan sangat inspiratif. Bayangkan, dan ini memang sudah diimplementasikan, bahwa ini menjadi satu hal yang bagian daripada komunitas kita. Bagaimana peran desainer, peran kreativitas untuk bisa masuk membantu apa yang terjadi di bangsa ini. Dan berikutnya adalah duta data dan fakta. Ini ada satu hal yang sangat menarik, bukan hanya sekedar duta diri, bukan hanya sekedar juga duta perubahan, tapi yaitu duta data dan fakta. Data banyak sekali, tapi fakta, kalau kita bicara kebenaran, itu satu hal yang kompleks, satu hal yang tidak mudah. Karena bisa saja kita mempunyai data, tapi belum tentu itu sesuai dengan fakta. Kalau kita lihat dari sini, kita lihat dari Google, bagaimana sekarang IBM, dari mulai seluruh perusahaan korporasi raksasa, mereka sudah menggandeng bagaimana peran kontribusi dari desain itu begitu perlu. Kita lihat dari contohnya Facebook dengan perusahaan induknya yaitu Meta. Kalau kita Google mencari bagaimana tentang ide daripada perusahaan Facebook, logo terbaru dari perusahaan induk dari Facebook, menggunakan ide infinity, menggunakan ide tidak terbatas. Kalau kita masukin ke dalam Google, kita melihat sebuah data bahwa di mana letak legal, di mana letak hukumnya, bagaimana begitu banyak sekali logo-logo yang mirip dengan perusahaan induk Meta, dan itu satu hal yang menjadi satu hal pertanyaan besar tentang bagaimana dari sisi hukum, dari sisi legalisasi, tapi juga kita bicara juga dari soal kreativitas. Bagaimana satu hal yang identitas bisa mempunyai ide yang boleh dikatakan ide yang sudah sering sekali dilakukan. Kalau gitu kita bicara soal data dan fakta. Dan salah satunya juga yang saya pernah rancang waktu saya bekerja untuk Bloomberg, klien Bloomberg, waktu saya bahwa data itu adalah penting, tapi fakta itu justru lebih penting lagi, karena kita bisa mempunyai data, tapi apakah itu kebenaran? Apakah itu the truth? Apakah mungkin kita bisa
mempunyai desain yang luar biasa, tapi tanggung jawab kita sebagai desainer juga tidak hanya melakukan satu transformasi dari segi desain, dari segi komunikasi visual untuk bisa dimengerti oleh pemirsa, oleh pelihat, tapi juga satu tanggung jawab moral. Apakah itu sesuai dengan fakta? What is Bloomberg? Well, I can tell you what it's not. It's never dull. Bloomberg is Bloomberg is a high-tech, Market-moving, data-driven cross-platform information company, When we're busy moving the global financial markets bringing transparency to business. and helping major players change the world, we go through a lot of coffee. Yeah. I like grabbing a free snack with colleagues from other teams and other countries. It helps me get a fresh perspective. Well, it's about collaboration. across teams. New ideas can come from anywhere. It's Bloomberg is the most inspiring place to work that hasn't been discovered yet. Wow. Bloomberg supports my volunteer work. Which is refreshing. yeah, and there are many opportunities to give back, The company is designed to solve global problems. like climate change. This is a great place to be if you care about doing good. We don't think small. 我们拥有超过150个新闻局。世界192カ所にオフィスを持つブルームバーグ。 Significare birou avem toată lumea. Diversity is essential for business success. When we're moving this fast, Great to know your employee has your back. the benefits are excellent. We take that basic nugget of information From the financial market, and push it out across all our channels. nanoseconds matter. Faster, but also smarter than anyone else. And we have people answer questions they didn't even know they had. It's all about smart speed. We're passionate about connecting the world. With news, analytics, Data. seeing every angle. With the fastest, Real time. borderless. Most caffeinated Organization in the world. Information is everything. I see my ideas come to life. My work really matters. Did I mention never dull? Informasi adalah segalanya, dan itu yang sebetulnya yang saat ini ada di dunia globalisasi yang begitu cepat. Dan kita sebagai seorang desainer bukan hanya kita berkolaborasi tentunya dengan seluruh disiplin, dengan bagian disiplin yang lain, dengan engineer, dengan scientist, dengan berbagai macam disiplin ilmu dan profesional. Bagaimana kita juga bicara soal informasi adalah segalanya. Dan kalau kita bicara soal informasi yang kompleks seperti Bloomberg, pada saat saya merancang kompleks Bloomberg, tapi kita juga bagaimana kita juga bisa membantu informasi dari segi hal yang sederhana, dari segi hal yang boleh dikatakan orang-orang yang selama ini tidak bisa untuk melakukan hal yang maksimal, kita bisa membantunya dengan lebih baik lagi dengan talenta yang kita miliki. Contohnya pada saat New York Food Bazaar. Ini yang menarik, bagaimana kita juga bisa sebagai duta data dan fakta, kita juga bisa membuat sebuah template buat seluruh para pedagang dan penjual makanan di New York Food Bazaar untuk mempromosikan makanan di kota New York kepada publik luas. Itu satu hal yang menarik, satu hal yang menantang juga, karena bagaimana para penjual makanan itu kan sebetulnya tidak mempunyai background desain. Bagaimana mereka bisa melakukan satu hal yang unik atau yang indah gitu. Jadi yang kita lakukan adalah menolong mereka membuat sebuah template desain, merancang sebuah template sehingga mereka bisa menggunakan untuk promosi mereka dengan lebih baik. Dan itu adalah contoh sebagai duta data dan sebagai juga duta fakta. Bagaimana kita bisa menggalang semua informasi tentang kuliner Indonesia yang ada di New York dan dibuat semacam sistem yang sederhana di mana penjual juga bisa
melakukannya sendiri, mencetaknya sendiri dengan tipografi, dengan typeface dari Microsoft yang sudah default. Jadi mereka sudah tidak lagi perlu untuk sulit atau tidak perlu untuk repot-repot untuk menggunakan tipografi atau typeface yang mana, karya yang mana, foto yang mana, itu semua sudah dibuat template-nya. Itu juga adalah bagian dari kontribusi desainer, kontribusi pekerja kreatif untuk bisa membangun satu, bukan hanya mempromosikan kuliner Indonesia yang boleh dikatakan kita masih banyak sekali ketinggalan dengan Thailand. Bagaimana Thailand itu bisa melakukan branding melalui makanan. Padahal kalau kita boleh bilang, boleh kita tahu bagaimana diversifikasi Indonesia itu juga tidak kalah. Justru kita ini memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Kalau kita ingat dari William Wongso bilang, Indonesia itu sebetulnya begitu kaya sekali dan potensi akan kulinernya. Dan itu kita juga bagaimana seorang desainer itu bisa kontribusi dalam kita bicara sebagai duta data dan juga sebagai duta fakta. Ini kontribusi kita pada saat New York Food Bazaar. Kebetulan saya juga berikut kontribusi untuk sebagai penjual nasi goreng babat. Dan berikutnya juga kita bicara sebagai, kalau kita duta diri, duta perubahan, duta data dan fakta, itu satu hal tanggung jawab yang luar biasa ya. Bagaimana kita memberikan promosi atau transformasi menjadi perantara buat ide-ide teman-teman kita. Ide-ide dari para engineer, teman-teman pekerja ataupun pemikir, lalu juga melakukan sebuah duta perubahan, dan berikutnya juga sebagai duta data dan fakta, dan terakhir adalah sebagai duta tawa atau duta kebahagiaan, atau boleh dibilang happiness. Itu juga adalah bagian daripada pekerjaan kreatif desainer. Satu hal yang begitu excited, hal yang luar biasa. Kita menjadi perantara untuk bisa membuat manusia, komunitas itu lebih berbahagia. Boleh dikatakan, ya itu juga adalah satu bagian daripada tidak semua orang mempunyai satu kondisi yang bahagia. Mungkin juga ada dalam kondisi yang sedih, kondisi yang kurang menguntungkan, tapi bagaimana juga peran kreativitas, peran desain untuk bisa masuk dalam memberikan satu kebahagiaan. Jadi saya tahun 2020 kira-kira sebetulnya 2 tahun sebetulnya belum lama ini gitu saya join Bug Company, yaitu sebuah startup company yang memfokuskan kepada kebahagiaan, kepada ya sebagai duta tawa. Perusahaan startup company Bug yang saya bekerja sekarang sebagai pengarah kreatif itu sebetulnya mereka menjual tentang mainan, tentang untuk dipakai untuk bagi para keluarga untuk bisa menikmati dengan anjingnya, dan itu satu hal yang buat saya adalah satu hal kebahagiaan, satu hal yang membahagiakan manusia dan membahagiakan komunitas. Dan itu menjadi satu komoditi yang boleh dikatakan satu hal yang
satu hal yang bisa membawa profit juga, tapi juga membawa juga benefit, bukan hanya buat komunitas, tapi juga buat kita sendiri juga. Dan startup company yang saya bekerja sekarang, Bark, di New York, itu barusan go public. Satu hal yang menggembirakan, satu hal yang menggairahkan. Jadi ini belum lama ini, kita mungkin baru beberapa bulan yang lalu, sebetulnya bulan Januari tahun ini, kita barusan go public, Bark, company-nya. Itu kita dari mulai sub-brand, sub-brand, perusahaan company-nya adalah Bark, dan perusahaan sub-brand BarkBox untuk Super Chewer. Kita bicara soal menjual tentang mainan, menjual tentang kesehatan, semuanya untuk hewan peliharaan anjing, di mana anjing itu bisa membawa kebahagiaan juga buat manusia. Dan kita merancang satu identitas, merancang satu karya yang unik, yang membuat ada kejutan, yang juga bisa membangkitkan satu hal yang seakan-akan apakah dibalik daripada identitas itu, gitu. Yang unik, yang bisa juga membangkitkan satu hal yang ada tawa, ada yang sifatnya ringan, dan sifatnya juga bisa memberikan satu penghiburan. Dan kita juga, tempat di mana saya bekerja, kita juga memberikan satu kontribusi, tidak hanya sekedar dari segi profit, tapi juga seperti yang kita bicara, memberikan benefit. Satunya juga bagaimana kita bisa memberikan solusi buat pandemi saat ini, dengan ada melatih anjing-anjing untuk bisa juga melihat apakah ada yang terkena pandemi atau tidak. Itu satu hal yang bisa memberikan impact buat komunitas, dan itu satu hal yang luar biasa. Juga bagaimana kita melihat pada saat gimana terjadi kejadian, apakah itu di bencana alam, kita melihat bagaimana kita bisa merangkul mungkin anjing-anjing yang tidak dipelihara, yang tersingkirkan, dan kita bisa membawa mereka merangkul kembali. Itu juga adalah bagian daripada tidak hanya sekedar kita melakukan profit dengan merancang, mendesain mainan buat anjing, tapi kita juga memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada komunitas, dengan hewan peliharaan yang tidak terpelihara. Ini salah satu packaging yang kita kerjakan di tempat di mana saya bekerja. Jadi packaging ini door to door kita melakukan secara online untuk menjual daripada mainan tersebut. Dan mainan yang kita tawarkan kepada customer, kepada konsumen, itu adalah mainan yang unik, yang mengundang juga surprise, kejutan. Dan salah satunya juga adalah kita juga bicara bagaimana masuk ke dalam era komoditas juga tentang politik. Mainan tentang Donald Trump yang bisa dimainkan dengan anjing. Donald Trump dan Biden pada saat itu. Dan itu satu hal yang menjadi satu hal yang booming buat mainan yang pada saat itu kita jual. Dan kembali lagi kita bicara soal duta tawa, itu kita bisa membawa kebahagiaan, happiness buat komunitas, happiness buat keluarga,
Dan itu juga satu hal impact yang luar biasa. Jadi kita bicara tidak hanya, kalau kita bicara desainer sebagai duta, tidak hanya kita bicara soal yang kompleks, mulai dari informasi, digital informasi dari apa yang kita kerjakan sewaktu kita merancang di perusahaan di Bloomberg, data dan fakta, ataupun kita mempromosikan tentang campaign, ataukah bagaimana IBM ataukah perusahaan korporasi untuk bisa mentransformasikan dan mempromosikan apa yang visi branding mereka, tapi kita juga bicara soal yang sederhana. Kita juga bicara soal bagaimana kita bisa membawa masuk ke dalam komunitas itu sendiri, sehingga kita melihat bagaimana desainer adalah menjadi bagian daripada komunitas. Desainer adalah bagian daripada kita semua. Desainer diperlukan. Sekali lagi, kalian semua mahasiswa yang ada di sini, kelak mungkin kalian akan berbicara, saya adalah pekerja, atau saya adalah pemikir. Tapi kedua-duanya sebetulnya kalian adalah juga pekerja, juga adalah pemikir. Dan kita semua bekerja untuk yang terbaik. Kita bekerja bukan hanya sekedar untuk satu ketenaran, untuk satu hal untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja atau berpikir untuk kebenaran. Tapi terlebih daripada itu, kalian dari sisi pekerja, dari segi pemikir, apakah peran desainer? Peran desainer adalah merangkul kalian, merangkul para pemikir, merangkul para pekerja untuk menjadi perantara dan mempromosikan ide-ide brilian kalian, ide-ide brilian kalian kelak pada saat kalian akan membangun startup company, dan kita desainer yang akan menjadikannya bisa disosialisasikan, dipublikasikan, menjadi terkenal di masyarakat. Itu yang menjadi bagian kita. Dan itu satu hal yang luar biasa. Pak Icus, ini sudah banyak pertanyaan. Mau mutar film dulu apa langsung ke pertanyaan? Boleh langsung pertanyaan. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya kelompokkan ya. Jadi ada dari Stefanus Gunawan, Teknik Sipil, yang bertanya, menurut Bapak bagaimana cara mempertahankan konsistensi dalam menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat menggugah banyak orang, tetapi tetap relevan dan berkualitas? Dan ini berkaitan dengan pertanyaan dari Devi Kamaratih. Pernah nggak Bapak merasa stuck ide? Bagaimana Bapak mengatasi hal ini? Bagaimana mencari hal-hal sederhana menjadi hal yang brilian? Kemudian Stefanus juga bertanya mengenai seharusnya bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan agar melatih kreativitas sejak dini. Selanjutnya juga ada pertanyaan yang sama, ini tentang pendidikan juga. Tapi itu 3 tadi dulu saja saya rasa ya. Udah banyak juga pertanyaannya. Silahkan. Ya, itu sebetulnya pertanyaan yang menarik ya. Kita bicara soal konsistensi, juga bagaimana kita punya satu ide yang brilian. Itu sebetulnya kita boleh bilang kalau kita bicara soal kolaborasi, artinya kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi itu satu jawaban yang mungkin boleh dibilang jawaban yang sederhana, bahwa semuanya butuh kolaborasi. Jadi desainer membutuhkan teknik sipil, membutuhkan kolaborasi dengan disiplin-disiplin lainnya. Dan kita banyak brainstorm, oleh karena itu kalau kita masuk ke dalam design lab pada saat kita bekerja, apakah kita bekerja di Google atau pada saat saya bekerja di startup company di Bark,
kita selalu melakukan brainstorming, kita selalu melakukan semacam kayak kolaborasi dan bagaimana membawa satu ide-ide yang brilian gitu lah. Tapi itu adalah satu hal yang biasa, satu hal yang kayaknya tidak lagi jadi satu hal yang baru. Tapi yang paling penting yang sebetulnya kita suka lupakan, kita sebetulnya mungkin kalau kita bicara soal bagaimana kita bisa menggali ide-ide yang brilian, kadang kita ini selalu berpikir terlalu kompleks. Kita selalu berpikir terlalu banyak fase. Contohnya bagaimana kalau saya selalu memikirkan ide itu bagaimana contohnya kalau kita lihat dari ini ya, packaging atau salt and pepper. Kalau kita lihat kalau di tempat kita di meja makan itu kan selalu tersedia ada salt and pepper ya, ada botol untuk garam dan botol untuk merica. Tapi kalau untuk yang salt itu mereka hanya ada lubangnya itu hanya satu. Kalau desain yang baik itu lubangnya itu minim. Satu itu adalah yang simple, yang terbaik gitu. Kalau untuk merica itu lubangnya 3. Dan itu saya selalu ingat menjadi filosofi saya gitu dalam mendesain, dalam merancang, bahwa garam itu memang sangat penting tapi juga sangat berbahaya. Kalau kita sampai menaruh garam itu terlalu banyak, itu habislah makanan kita gitu dan bubar jalan gitu. Dan itu juga jadi satu filosofi bagaimana kita mengeneralisasi untuk kita menghasilkan karya-karya atau desain atau solusi yang brilian, yaitu kita berpikir hal yang sederhana. Kita memikirkan satu hal yang esensial, yaitu yang kita bilang bagaimana filosofi dengan lubang satu dari botol garam itu. Bagaimana kita melihat DNA-nya itu apa, DNA dari desainnya, idenya, konsepnya itu apa, dan pelaksanaannya itu bisa bermacam-macam. Contohnya kita lihat dari DNA daripada Red Campaign, itu adalah ide dari tanda kurung simple bracket. Itu adalah idenya, itu adalah lubang dari contoh garam itu. Itu adalah DNA-nya. Tapi pelaksanaannya, implementasinya itu bisa bermacam-macam. Dari mulai film, dari mulai advertising, dari mulai itu bisa kalau kita melihat roda, pusatnya itu hanya satu, tapi jari-jarinya itu banyak. Kadang yang kita melihat kelemahan daripada kita, apalagi terutama mungkin dari culture atau dari apa yang kita lihat itu lebih bersifat kompleks, culture, penyederhanaan, sederhana itu bukan berarti kita bicara soal pemotongan atau reduksi, tapi kesederhanaan itu bicara soal fokus. Jadi sebetulnya itu kalau kita bicara itu sebetulnya kita bicara soal kata gitu. Sederhana banyak kita bilang dalam soal kita bicara dalam budaya barat, oh itu adalah reduksi. Tapi sebetulnya yang paling tepat, kesederhanaan kita bicara adalah sebetulnya fokus. Jadi kalau kita mempunyai satu ide brilian, lebih baik kita fokus dengan ide itu. Fokuslah hanya dengan satu ide. Ide apa? Ide itu kita tangkap, itu yang kita pegang. Oke, ini ide yang paling terbaik. Dari situ kita melakukan satu implementasi yang luar biasa. Dari segi kuantitas. Jadi kuantitasnya itu bisa banyak, tapi idenya itu tetap satu. Dengan ide satu itu,
maka publik itu bisa menerima awareness, menerima satu message atau pesan itu jernih. Pesannya itu bisa ditangkap dengan jernih. Tapi kalau kita terlalu kompleks, kalau contohnya terlalu banyak yang kita pikirkan, itu akhirnya tidak bisa sampai pesannya. Kira-kira begitu. Mungkin saya nggak tahu apa bisa menjawab dari beberapa pertanyaan ini, berusaha untuk, tapi kita bicara soal sederhana itu intinya bukan bicara soal reduksi tapi sebetulnya, tapi yaitu lebih bicara soal fokus. Saat mendesain suatu branding, ini dari Iqbal Baihaqi ini pertanyaannya, seperti lawan korupsi. Saya juga melihat implementasi pada beberapa media, kemudian mengalami variasi menjadi lawan diskriminasi dan sebagainya. Pertanyaannya, saat perancangannya, apakah lawan korupsi tersebut harus diperkenalkan dulu baru ide variasinya, atau sebenarnya ide-ide variasinya lawan diskriminasi tersebut sudah disiapkan sebelumnya? Ini mengenai message tadi mungkin. Nah, itu satu, Pak. Kemudian ini bisa digabungkan yang ini nih. Dari Rio Tubagus, dari mahasiswa BU ITB, para desainer grafis atau creative director dalam sebuah brand lokal dituntut merancang untuk membuat campaign yang menarik sehingga engagement-nya tinggi, tapi dengan waktu pengerjaan yang tidak panjang, 3 hari sampai 1 minggu. Pernahkah Bapak mengalami hal tersebut? Bagaimana cara berpikir kreatif hingga sampai ke eksekusi? Melihat hambatannya mungkin ya, beberapa kalangan pemilik brand kurang mengerti, jadi mungkin terlalu diburu-buru ya. Nah, satu lagi dari Hasas Citra, saat melakukan branding, terutama proses riset, seringkali banyak sekali data informasi yang diperoleh terkait objek yang akan di-branding. Di antara banyak informasi tersebut, bagaimana cara menentukan informasi atau citra yang ini yang paling cocok begitu, atau yang paling mewakili objek yang akan di-branding? Saya rasa ketiga pertanyaan tadi berkaitan, Pak Icus, silahkan dijawab. Ini rentetan pertanyaan. Iya. Tapi itu satu pertanyaan yang menarik ya. Apalagi kalau kita bicara soal waktu gitu. Itu jadi satu hal yang pertanyaan, maksudnya masalah problem yang selalu dibicarakan para kreatif, bukan hanya bicara soal kreatif, tapi juga bukan dari sisi desainer, tapi juga dari disiplin ilmu lainnya. Kalau di sini ada dari ekonomi atau dari mungkin enggak ya, mungkin MBA ya, atau dari segi engineering, yang kita suka lupakan gitu ya. Kita ini lebih banyak bicara soal, wah ini waktunya mepet sekali, waktunya dikit sekali. Oleh karena itu seringkali menjadi hal komplain, menjadi satu hal yang alasan buat kita, karena waktunya sedikit, karyanya juga, hasilnya juga tidak bagus gitu. Karyanya juga jadi kurang bisa maksimal. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal itu, mungkin kita juga bicara soal bagaimana kita bicara lebih dari sisi, ayo kita kerjakan bersama-sama project ini, bukan hanya dari segi desain. Jadi kalau kita membawa satu project, dalam satu project, satunya pekerjaan yang kita lakukan, saya nggak bicara hanya di Amerika, bukan hanya bicara soal apakah itu di negara bagian yang lain, ataupun bicara di Asia, atau dimanapun. Tapi bagaimana kita bisa membawa satu proyek itu tidak hanya dibuat satu ruangan hanya sekedar desain. Jadi dalam pengertian begini, contohnya. Bagaimana strategi, ataukah dari segi strategi atau mungkin engineering atau scientist, mereka sudah punya konsep. Mereka punya konsep, lalu mereka sudah memiliki konsep itu, lalu mereka
memanggil desainer, ayo kamu kerjakan, waktunya hanya 3 hari. Loh, sebentar. Bukannya kita ini bagian daripada kolaborasi? Bukannya ini kita bagian dari bersama-sama untuk brainstorm? Kalau itu menjadi bagian daripada satu proyek yang utuh, kita nggak terima mentah. Desainer tidak bisa bilang, wah kalau gitu saya hanya menerima 3 hari. Nggak bisa, saya mau ikut dong dari proses dari awal. Saya mau ikut dong proses dari awal, kalian punya ide, bagaimana bisa merancang. Salah satunya contoh bagaimana mungkin tentang solusi tentang mungkin tentang hal yang lain gitu yang ada dengan disiplin yang lain. Jadi kita mau untuk sama-sama bekerja sama. Kita ikut ambil bagian mulai dari awal. Dari situ itu adalah sebetulnya yang menjadi hal yang terpenting. Jadi saya berharap sekali di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tapi saya melihat di Singapura juga gitu. Mereka sudah melihat bahwa proses desain itu bukan satu proses yang berbeda, tapi adalah proses sejak awal, dari mulai strategi, dari mulai ide awal itu bagaimana perancangan desain, perancangan apakah desain produk ataupun desain grafis ataupun dari segi promosi, dari segi branding, itu sudah dari awal kita diikut sertakan. Kalau kita diikut sertakan dari awal, maka kita tidak lagi punya masalah. Masalah itu jadi berkurang. Masalah tentang kesulitan akan waktu itu menjadi lebih berkurang. Itu yang saya pikir hal yang sangat penting. Kita dalam dunia kolaborasi, kita penting sekali untuk bisa dari awal ikut dalam proses. Jadi kita jangan kalau bisa kita menolak sebagai tim kreatif, sebagai tim desainer, kita menolak, wah tidak bisa. Ayo kita bersama-sama dari awal, dari mulai ide awalnya, bagaimana supaya semuanya terintegrasi sehingga kita bisa mengenal sisi-sisi kelebihan dan kelemahan, apa strategi yang paling unik, apa yang paling terbaik untuk bisa mempromosikan atau bisa mengkomunikasikan kepada publik. Gitu. Sorry, mungkin saya nggak bisa semuanya, tapi kira-kira itu yang saya tangkap tentang terutama bicara soal waktu ya. Mungkin ada yang kurang lagi, Ibu Naomi. Tadi kayaknya ada yang kelewat apa ya? Kalau nggak salah tentang itu yang mengenai ide korupsi tadi, ada beberapa yang dipecah. Ya. Yang lawan korupsi, ada variasi lagi, lawan diskriminasi. Nah itu ide seperti itu. Itu ide, saya pikir ide seperti itu ya. Kalau jadi lawan itu menjadi satu DNA-nya. Kawan dan lawan itu menjadi satu hal yang boleh dibilang botol garam itu yang lubang satu itu DNA-nya. Ide awalnya itu tentang kawan dan lawan, kawan-lawan. Dari situ kita bisa bermain tentang diversifikasi. Kita bisa bicara tentang lawan diskriminasi, kita bisa bicara soal lawan KKN, lawan korupsi. Jadi kita bicara soal kampanye itu kita sambil menyelam minum air ya. Jadi tidak selalu kita bicara soal kalau kita punya masalah yang kompleks, apalagi mungkin masalah yang ada di dalam masyarakat, di dalam bangsa. Saya pikir tidak hanya di Indonesia, tapi di mana-mana korupsi itu tidak hanya di Indonesia saja gitu. Tapi di mana-mana tentunya itu satu hal yang berat gitu. Dan kalau kita punya begitu banyak kompleksitas daripada problem, dengan satu ide kawan lawan sebagai DNA, kita bisa merangkul banyak problem itu
dalam satu campaign yang terintegrasi, satu campaign yang kohesif. Jadi itu, kalau kita berpikirnya hanya sendiri-sendiri, akhirnya itu yang saya pikirkan, jadi pesan yang ditangkap itu jadi akhirnya jadi tidak clear ya, tidak jelas gitu. Jadi idenya sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian diperkenalkan bersamaan gitu ya, Pak Icus. Betul. Ya. Saya pikir itu jadi satu hal yang seperti yang saya katakan sambil menyelam minum air ya. Jadi dengan hanya satu DNA ide, satu ide yang paling kuat atau ide yang paling utama, kita bisa mencoba untuk menyelesaikan banyak kompleksitas. Kira-kira begitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Ane Rufaidah. Saya lupa 271 itu kode apa ya? Dari jurusan mana? Bagaimana cara kita desainer atau creative worker saat menghadapi kondisi lingkungan atau environment community yang kurang support terhadap kreativitas kreatif kita dalam berkarya? Bagaimana tips dan trik Pak Henrikus dalam meyakinkan klien bahwa ide Bapak ini dapat diterima, karena terkadang menerima ide juga terkait dengan selera kliennya, jadi belum tentu diterima. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya pikir ya, kita bicara soal tentang kreativitas desain selalu disalahartikan dengan membuat sesuatu yang lebih indah, membuat sesuatu yang lebih menarik. Tapi sebetulnya ini satu hal yang tidak baru ya, sudah hal yang biasa. Jadi sebetulnya desain adalah sebetulnya problem solving, yaitu memecahkan masalah. Tapi kalau desain hanya sekedar memecahkan masalah tapi tidak membawa kebahagiaan, atau desain hanya memecahkan masalah tapi tidak membawa perubahan, itu menjadi satu desain yang dingin, jadi satu desain yang tidak mempunyai satu emosional. Kalau kita dalam satu environment yang mungkin tidak bisa menghargai desain dalam artian kita bicara soal keindahan, lebih baik kita selalu membawa dalam sisi solusi, dalam sisi problem solving. Karena dari sisi problem solving, apakah dalam contoh bagaimana bisa menaikkan profit, tentu langsung kalau kita bicara soal bisa menaikkan profit, pasti semua mendengar. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal hanya sekedar keindahan, hanya sekedar membuat satu hal yang menarik, itu bisa menjadi itu yang dikatakan penanya bahwa itu bisa bersifat subjektif. Tapi kalau kita bicara soal yang esensial, kalau kita bicara soal yang berkaitan dengan profit, ataupun berkaitan dengan kepentingan manusia banyak, berkepentingan dengan kemanusiaan, tapi melalui jalur kreativitas, itu akan bisa lebih diterima dengan baik. Contohnya bagaimana kita, salah satunya kita melakukan audit. Melakukan audit itu adalah salah satu bagian yang saya selalu bicarakan kepada teman-teman di Indonesia untuk tidak pernah dilupakan. Karena kita seringkali melakukan banyak presentasi desain, mempunyai ide-ide brilian untuk mempresentasi desain kita, tapi kita melupakan audit. Audit itu adalah mengkoleksi seluruh data, mengkoleksi seluruh, saya anggap sebagai satu research, perbandingan, komparasi dengan karya-karya ataupun promosi-promosi ataupun campaign-campaign atau apa yang sudah dikerjakan dari perusahaan lain. Kalau kita bicara soal perusahaan atau kita bicara soal organisasi, ya. Kalau kita melakukan audit, maka kita akan bisa memberikan penjelasan yang lebih akurat dan kita bisa melihat itu sebagai satu komparasi
dan menjadi satu terobosan untuk melakukan perubahan. Kalau kita tidak melakukan audit hanya sekedar presentasi dari karya kita, presentasi dari desain kita, itu yang bisa menimbulkan subjektivitas dengan begitu cepat. Tapi kalau kita memperlihatkan audit, maksudnya memperlihatkan sebelum kita merancang dan mempresentasikan karya kita, kita melakukan session audit. Sebagai contoh, seandainya kita ingin bicara soal mengubah satu transformasi tentang ide identitas dari ITB, tentu kita harus melakukan audit bagaimana dengan universitas lainnya, bagaimana dengan ITS, bagaimana dengan di Makassar, di Hasanuddin, bagaimana dengan universitas lainnya. Itu yang dinamakan audit, sehingga kita bisa melakukan satu komparasi, bisa melakukan satu hal yang sifatnya bisa lebih objektif. Jadi tidak sekedar bicara soal subjektif. Itu pun yang menjadi satu hal problem yang kita melihat, yang saya presentasikan tentang perusahaan induk dari Facebook, yaitu Meta. Karena boleh dibilang identitas baru mereka itu begitu generik, sehingga boleh dikatakan kita meragukan apakah Facebook telah melakukan audit dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Apakah mereka tidak, karena mereka punya power, mereka tentunya punya kekuatan dari segi profit, mereka punya confidence, walaupun identitas mereka begitu generik, mereka tidak takut untuk mungkin ada semacam tindakan dari legal, tindakan dari hukum, karena begitu banyak identitas yang mirip atau identitas yang sama dengan perusahaan induk Facebook. Ini juga menjadi satu hal yang penting. Jadi sebagai satu kesimpulannya, satu summary-nya, untuk kita bisa dalam lingkungan kreativitas, jangan lupa untuk selalu merangkul dari sisi hal yang esensial, tidak hanya bicara soal keindahan, tidak hanya bicara soal kosmetik, tidak hanya bicara soal membuat hal yang lebih menarik, karena itu adalah bukan yang paling utama dari desain. Mungkin itu. Baik, Pak Hendrikus, mengingat waktu, walaupun paparannya sangat menarik, kita akhiri dahulu. Walaupun ini masih ada juga sebetulnya pertanyaan yang banyak, diantaranya pertanyaan tentang logo, mana yang original dan tidak original. Tapi sepertinya karena waktunya berakhir, terpaksa kita akhiri di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk paparan yang sangat menarik. Jadi saya barangkali tidak usah menyimpulkan kembali paparannya. Jadi para hadirin semua, kita sudah melihat bagaimana dari paparan Pak Hendrikus tadi mengenai branding merek-merek ternama dan juga hasil karya tim beliau yang bercirikan sesuatu yang karya yang dalam, yang penuh pemikiran, yang cerdas, yang unik dan menonjol secara brandingnya. Karena sudah dipikirkan audit tadi ya Pak, di-compare dengan para pesaing barangkali ya, untuk memberi masukan. Jadi akan kita akhiri pemaparan Studium Generale ini. Semoga para mahasiswa semua dapat mengambil hikmah yang sebesar-besarnya atas paparan Pak Hendrikus dalam kuliah Studium Generale ini. Kuliah ini juga merupakan kuliah Studium Generale yang terakhir pada semester ini. Semoga berbagai paparan juga yang sebelumnya dari para pembicara yang lain, dari kuliah SG sebelumnya juga dapat menginspirasi kehidupan saudara semuanya dan menjadikan ujian akhir semester saudara semuanya lancar. Terima kasih untuk perhatian para hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan sejahtera. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para Pak Henrikus dan para dosen pengampu dan para mahasiswa sekalian. Kami akhiri acara Studium Generale. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.